Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke surat An-Naba juz 30 ayat 1 ya. Suratul Naba'i makiyatun ihda wa arba'una ayatan. Surat namanya surat An-Naba. Surat An-Naba itu termasuk golongan surat makiyah. Surat makiyah, jadi surat ada dua, ada surat makiyah, ada surat madaniyah. Surat makiyah itu surat yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu surat makiyah. Kalau surat madaniyah itu surat yang turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, disebut madaniyah. Hasilnya surat madaniyah itu biasanya banyak seruan ya ayyuhalladzina amanu, tapi kalau di makiyah banyak seruannya ya ayyuhannas. Makanya di akhir tahun ini saya berikan PR ya, kumpulkan ayat yang di awal ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhannas. Nggak banyak. Buat apa? Buat muhasabah, evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu yang lebih kurang ada 89 ayat lah. Nanti kalau yang udah dapat terus cari lagi ya ayyuhannas itu lebih kurang 14. Atau kalau lebih mungkin kalau ketemu di tengah-tengah ayat ya ditambahkan boleh. Tapi cari yang di awal aja ya, biar mudah. Yang ayat yang dimulai dengan ya ayyuhannas dan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu bekal para mubalik. Yang mubalikin materinya itu nanti ya. Nanti kalau bisa di print, di fotokopi, dijilid ya. Nanti dikoreksi mas ya. Serahkan ke saya ya. Oke. Waktunya sampai akhir Desember. Ya, sebelum akhir Desember sudah diserahkan. Supaya awal tahun sudah bisa mulai bersikap sesuai dengan hasil evaluasi masing-masing ya, karena kan dirinya masing-masing itu ya. Nah itu madaniyah ya, karena kebanyakan makiyah ya. Surat An-Naba ini makiyah,
dimulai dengan amma yatasalun, sehingga orang nyebut juz amma. Juz yang dimulai dengan amma, disebut juz amma. Kalau dulu saya masih kecil namanya turutan. Gitu Pak. Nah, kita ngaji turutan ini. Juz 30. Cuman kalau zaman dulu kita ngaji turutan dulu. Ya benar. Jadi kebalik. Ngajinya kita dulu juz 30 dulu. Lalu Al-Baqarah. Oke, jadi Suratul Naba Makiyah. Jadi surat An-Naba ini adalah tergolong surat Makiyah. Eda wa arba'una ayatan. Jumlah ayatnya ada 41. Kita mulai dari ayat pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma asalnya an dan ma sebetulnya ya. An dan ma. An itu dari, tentang, ma apa-apa itu. Amma artinya menjadi tentang apa-apa. Ani an saya tentang apa? Ya, tentang apa saja. Amma itu artinya tentang apa-apa, tentang apa saja. Yatasa aluna. Nah, ini bentuk jamak dari sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Ya. Tasa aluna, mereka bertanya-tanya. Amma yatasa aluna, tentang apa saja mereka bertanya-tanya. Lalu siapa mereka yang bertanya-tanya ini? Ayas alu batu Quraisyin ba'dun. Yaitu sebagian kaum Quraisy bertanya-tanya dengan sebagian kaum Quraisy yang lain. Jadi mereka tentang kaum Quraisy di Mekah. Makanya ayatnya Makiyah. Kaum Quraisy itu di Mekah. Terus semua juga Quraisy, kalangan Quraisy. Dari Hasyim ya. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Anin nabail azimi. Anin nabail itu dari berita-berita. Naba itu artinya berita. Nabaa itu artinya berita. Kabar. Orang yang bawa berita, orang yang bawa kabar namanya nabi kalau menurut bahasa itu. Wartawan ya. Makanya nabi itu orang yang membawa berita. Tapi berita yang didapatkan melalui wahyu. Nah, ketika dia perintah untuk menyampaikan namanya Rasul. Tentang berita. Berita apa? Al-Azimi, berita yang besar. Amma yatasaluna, mereka bertanya-tanya anin nabail azim, tentang berita-berita yang besar, berita-berita besar. Berita-berita yang agung. Bayanul lidzalika saik, ini menjadi bayan, keterangan untuk perkara-perkara yang besar itu. Wal istibham itu kalimat tanya, apa? Litafimihim, untuk mengagungkan berita itu. Wa huwa maja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
minal Qur'anil mustamili alal ba'si wa ghairihi. Berita besar, berita agung itu bahwa maja'ah, yaitu apa-apa yang telah datang bihi dengannya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita besar yang dipertanya-tanyakan oleh kaum Quraisy adalah berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani, yaitu dari Al-Qur'an. Al-Mustamili. Al-Mustamili itu yang meliputi al-baksi, tentang berita adanya Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Ini kan di Quran itu menceritakan tentang ada hari kebangkitan, bahkan ceritakan orang bangkit dari kubur gitu ya, tentang kebangkitan. Bahwa ini dan lain-lainnya tentunya ya tentang kiamat, tentang macam-macam perkara yang disampaikan Nabi Muhammad, kemudian masih dipertanya-tanyakan sama orang-orang Quraisy, karena mereka memang belum beriman. Karena begitu. Alladihum fihi mukhtalifun, alladihum yang mereka para kaum Quraisy itu fihi tentang yaumul ba'ats, tentang kiamat, bangkit dari kubur dan lain sebagainya, mukhtalifuna, mereka saling berselisihan, tidak percaya. Itu yang dipertanya-tanyakan tuh, apa benar sih, apa tidak, bagaimana caranya merong-rong mati beribu-ribu tahun sudah dari tulang dan lain sebagainya, gitu kan, dipertanya-tanyakan. Ayat al-mu'minuna yusbitunahu wal kafiruna yunkirunahu. Wal mu'minuna, maka adapun orang-orang Quraisy yang beriman, yang mereka beriman, yusbitunahu, mereka meyakini, yakin, sabit, yakin hari kebangkitan itu pasti ada, kiamat itu pasti terjadi, sebagaimana pastinya orang hidup itu mati. Orang beriman yakin, percaya. Wal kafiruna yunkirunahu, dan orang-orang Quraisy yang masih kafir, mereka mengingkari, namanya juga kafir, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya Yaumul Ba'ats dan lain sebagainya. Ya. Bisa dipahami nih Pak ya? Ya, ayatnya pendek-pendek dan cetok ya, jelas, bahaya. Kemudian diperingatkan, kalau saya lamun sekali-sekali jangan begitulah. Ya, gitu, diingatkan. Kalau sekali-kali jangan begitu, kali-kali tidak begitu. Rokun nantinya. Saya lamuna, katakan dari alama, ya alamu, jadi saya lamuna. Nanti, saya itu tanfis ya, saya itu menunjukkan nanti mereka pasti akan mengetahui. Kalau saya lamuna, kalau kamu jangan begitu, nanti mereka pasti mengetahui. Itu ya. Maya filu bihim ala ingkari. Apa yang akan menimpa pada mereka? Apa yang akan menimpa pada mereka? Nanti mereka akan tahu apa yang akan menimpa mereka atas keingkarannya. Ala ingkarihim, atas keingkaran mereka. Mereka nanti akan mengetahui sendiri dan mereka akan menimpa, mereka akan ditimpa atas keingkarannya itu, akan menerima akibat dari ingkarnya itu. Summa kala saya lamun, diulang sampai 2 kali. Yakin. Summa kemudian kala, jangan begitu, sekali-kali jangan begitu. Saya lamuna, nanti mereka akan mengetahui. Makanya ini namanya takkidun. Kalimatnya takkid, ditakkidkan, dikuatkan sampai diulang 2 kali.
wajib apihi itu milik idani. Jadi takkit pengumuman wajib apihi dan didatangkan di summa pada takkit dengan summa, makanya ditakkitkan dengan summa kala kayak lamun penguatnya ini 2 kali kala kayak lamun summa kala kayak lamun namanya takkit penguat aku taukid ya sih summa lil idani ya, untuk memberitahukan bi anal wahidah bahwasanya ancaman asalnya yang kedua asadu adalah lebih berat minal awali daripada yang pertama. Suma auma'a ta'ala kemudian memberi isyarat Allah Subhanahu wa taala ilal qudrati kepada kekuasaannya alal basi atas membangkitkan huruf kembali hidup kembali. Pakola maka Allah pun berfirman atas keingkaran mereka itu hanya Allah pun berfirman untuk menyatakan kekuasaannya. Apa firman Allah? Alam naj'alil ardo mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu alam naj'al, tidakkah aku telah menjadikan al-ardo bumi itu mahada sebagai hamparan? Aifirosan kalmahdi, hamparan seperti tempat tidur. Jadi ketika orang kafir mengingkari tentang kekuasaan Allah, apa iya Allah mampu menghidupkan orang yang susah mati, membangkitkan kembali? Mana mungkin ya? Ya udah, jangan begitulah mestinya. Nanti mereka pasti akan tahu. Kemudian jangan begitu, pasti mereka nanti akan tahu. Akhirnya Allah pun menunjukkan dengan isyarat ya, isyarat ya. Alam naj'alil ardo mihada. Tidakkah aku telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, lemeh, tempat berpijak, sebagai hamparan, seperti kasur. Arab belimbang-belimbung ya bisa, Arab berlaku. Allah itu mampu menghamparkan bumi ini. Sudah bumi dihamparkan, wajibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Aitas butuh bihal ardu kama tas butuh kiyamu bil autadi wal istibhamu lit takriri. Artinya gunung menjadi pasak. Pasak itu kalau kita lihat orang bangun jembatan, bangun gedung kan dipancang dulu ya. Kalau bumi ini dihamparkan kemudian diperkokoh oleh Allah dengan dijadikannya gunung sebagai pancangnya. Tandanya enggak mungkin gunung ini buminya kan goncang. Iya, pancang gunung. Begitu gedenya tinggi ya kan mana nggak diceritakan. Batu besar itu dan tinggi ya. Di dalamnya menyimpan air, mengeluarkan sumber yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup yang pokok, air bersih, dan sebagai pancang yang memperkokoh. Jadi kalau nggak dipancang mungkin bumi akan gonjang ganjing, bumi ini bulat. Itu pun Allah kuasa. Wa khalaqnakum azwaja, dan aku telah ciptakan kalian azwaja, itu berpasang-pasangan. Azwaja itu pasangan, zaujun, azwajun pasangan-pasangan, semua berpasangan ya. Bukan bainasan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya kan? Ada yang baik, ada yang mancung,
ada yang jangkung, ada yang pasang-pasangan. Ada yang B-boy, ada yang langsing, ada yang gemuk, ada yang iya. Pasang-pasangan semua. Bahkan di surat Yasin jelas semua diciptakan pasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Memang itu pintul ardu, bahkan yang ditumbuhkan bumi ini berpasangan, ada perkawinan. Untuk apa? Pengembangbiakan tumbuh-tumbuhan itu ada, lalu proses perkawinan. Penghulunya ya tawon, ada kupu-kupu, ya kan? Kupu juga di taman membantu perkawinan. Cuma demikian ardu. Tapi ardu sihim masuk diri-diri kita ini berpasangan. Memang layak lamun dan dari apa-apa yang kita tidak mengetahui. Semua berpasang-pasangan. Bahwa azwaja. Aku ciptakan kalian cuma berpasang-pasangan. Kalian ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan? Macam-macam. Semua berpasang-pasangan. Ya kalau seandainya diciptakan laki semua bagaimana? Coba. Kalau manusia ini laki semua itu ada gimana? Ayo. Wah, main bendek tau bendek. Bakal nggak cuma itu kayak omongan tahu ya. Masa kok bendek itu ya? Yang satu panjang, yang satu pendek itu ya. Yang pendek itu masih itu tahu bendek ya. Di hotel gitu ya. Zaman dulu ada mainan anak kecil namanya bendek, nggak tahu orang di sini apa. Nah sekarang nggak kenal bendek. Gitu. Kalau yang curang itu nggak nyampe kalau itu biasanya kalau itu mungkin gitu nggak jujur ya lo tempat dapat banyak itu nggak nyampe namanya kalau perempuan semua itu gimana repot teman toko-toko kan sama diciptakan berpasang-pasangan artinya berkembang biak menjadi banyak wakil aku masuk aja ukuran wa inasan jenis laki-laki dan perempuan jadi paham ini ya orang ini gampang ayatnya pendek itu aja Allah kuasa gimana orang mau nggak percaya sama Allah nggak kuasa waja'alna naumakum subata waja'alna dan aku telah menjadikan naumakum tidur kalian itu subatan ya untuk apa? Untuk istirahat airokatan di abdalikum ya, istirahat untuk badan-badan kamu jadi tidur itu supaya orang badannya istirahat coba kalau nggak ada tidur gimana? Kalau ngomong tidur semangat angop semua semangat tidur aku terbayang pengen tidur supaya bisa istirahat yang gitu kalau berita Allah juga yang jadikan tidur itu kalau Allah nggak jadikan tidur gimana jadi tidur itu kehendak siapa Allah iya jangan suka ngomel-ngomel kalau anak tidur dulu enggak apa-apa Allah jadikan kok tidur ya kalau dan tidur diem ya itu Allah yang jadikan tidur itu lagi waja'alna naumakum aku jadikan tidur kalian itu subatan airokatan li abdalikum sebagai sarana istirahatnya badanmu jadi tidur itu yang istirahat badannya maruhnya badannya apa badannya tidur rasanya mau tidur lah boleh kan makanya di sini saya masih bebas kalau yang ngantuk mau tidur ngantuk cepat-cepat nggak monggo makanya merem ngantuk cepat-cepat nggak ada yang penting hati dan pikirannya tetap
Ada pikirannya hatinya belok turu. Ya, hilang bablas turu terus ya. Itu enggak main-main. Paham ya? Nah, caranya bacaan lain libasan. Aisatiron bisa wajihi. Bacaan dan aku jadikan alaila waktu malam. Libasan sebagai pakaian. Pakaian itu alat penutup. Malamnya bikin pakaian. Aisatiron bisa wajihi yang menutupi dengan hitam gelapnya malam, makanya malam dikasih gelap. Malam dikasih gelap. Kalau malam nggak dikasih gelap ya repot ya kan. Tidur sekamar bertiga, ayahnya, mamanya, sama anaknya ya kan. Siang-siang terang terus, malam gelap. Makanya supaya ketutup nggak kelihatan anaknya, lampunya gimana? Biar apa? Gelap. Pak Yoto ya gitu. Pak Yoto gitu nggak? Terang ya. Terang loh, orang. Kadang orang itu ya Pak Yoto. Hah? Iya. Orang itu orang malam. Hah? Harus juga lah. Orang Ya kan, gimana kan? Aku seneng mancing-mancingnya ya. Ayo Allah itu hebat, Allah itu luar biasa ya kan. Ayat ini Allah ceritakan tentang kekuasaan Allah itu bijaksana, adil, tahu banget kebutuhan hambanya. Jangan khawatir Pak, percayalah sama Allah, serah diri sama Allah. Kalau Allah yang ngatur, semua diatur Allah itu. Allah itu tahu banget kebutuhan kita. Allah itu lebih tahu kebutuhan kita dibandingkan kita sendiri. Kita mah nggak tahu kebutuhan kita, ya kan? Yang bukan kebutuhannya malah di ini, malah yang kebutuhannya diabaikan kan? Nah itu kalau Allah tahu kebutuhan kita. Makanya kalau kita minta sama Allah, ya Allah atur. Karena sayang sama kita. Kamu pasal ini. Oh, nanti jangan sekarang, gitu. Nanti. Kita kan maunya begitu berdoa minta rezeki belum dikasih banyak gitu ya. Kira-kira Allah sanggup nggak kalau memberi rezeki kita langsung banyak? Sanggup. Sanggup. Rezeki kita sudah dijatah. Misalnya rezeki saya nih dijatah 1 triliun misalnya. 1 triliun untuk hidup selama 100 tahun misalnya. Ya kan? Ya kan Pak? Itu bisa nggak Allah berikan sekarang? Bisa. Belum 100 triliun itu bisa nggak? Bisa. Sangat mustahil nggak? Nggak ada yang mustahil Pak. Bisa, tapi Allah itu sayang. Tahu banget kebutuhan kita. Buat apa Mas kalau gua kasih duit 1 triliun sekarang? Udah nggak butuh apa-apa. Udah waktu asal bangun tidur udah ada kopi, rokok, itu ayo kalau ya. Apa ini hanya triliun? Dan Allah tahu banget. Kalau gua kasih juga 1 triliun sebentar juga habis. Mana kau ya? Kurang itu ya. Ada yang bilang boros gitu ya. Iya. Udah gitu nanti petita-petiti ya, udah banyak kan? Petita. Oh, lalu daripada petita-petiti ya kan? Nah, akhirnya dimanage Pak. Supaya rezeki 1 triliun ini bisa cukup dalam hidupnya 100 tahun misalnya. Coba kalau nggak dimanage Pak. Allah kasih belum. Ya kan? Umurnya baru 25 tahun atau 30 tahun. Rezekinya udah habis, karena udah dikasih semua. Kira-kira enak nggak? Enggak. Umurnya masih panjang, rezekinya udah habis. Ayo Pak, hidup cuma lola. Enak nggak? Allah tahu banget, sehingga di manage. Udahlah, tahun ini segini aja dulu. Tahun ini banyakin supaya bisa senang-senang lah.
bisa bangun rumah misalnya, bisa beli mobil tahun ini, bisa beli sepeda motor, ya kan? Kasih itu. Nah, suatu saat ini, wah, ini kalau tak kasih banyak lagi ribet. Celengannya siake, rumahnya udah bagus, ya kan? Akhirnya sama Allah, untuk tahun ini kurangin dulu aja, dikurangin. Makanya kadang-kadang rezeki kadang ditambah, kadang dikurangin pak, kadang diambil, gitu. Ya enggak, dihabisin kadang diambil semua, blok habis. Supaya nggak ngulur-ngulur waktu, biar nggak cepet habis rezekinya. Tapi insya Allah nggak bakal kehabisan, tetap bisa makan, tetap bisa. Nggak apa-apa habis, rumahnya habis, itu kan mbuh dengan cara apa? Kamu sama Allah. Tapi entah setelah itu, oh pasti banyak lagi. Kadang-kadang dikasih lebih banyak. Karena apa? Allah tahu sebentar lagi kamu anaknya mau kuliah, sebentar lagi kamu mau ngawinin anak, sebentar lagi bakal punya cucu, dan dikasih lebih banyak. Dimanage sama Allah. Gitu betul. Coba ada diatur diri. Ada lupa diri kalau kita ngatur sendiri. Kalau pasah diatur Gusti Allah, enak. Makanya kalau orang beriman itu seruannya diantaranya kalau nanti udah ketemu itu ada ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi apa. Orang yang beriman masuklah kamu di dalam Islam dalam arti berserah diri kepada Allah secara totalitas, secara keseluruhan, karena diatur Allah itu enak nggak? Nggak mumet pak, Allah yang ngatur dan Allah tahu persis kebutuhan kita apa, seberapa enak dia sama Allah. Kita kan kadang-kadang suka bikin aturan sendiri yang kadang-kadang ya. Kita bikin galau, bikin kuasa dan sebagainya. Itu begitu, diatur oleh Allah. Makanya dikasih tidur biar bisa badannya istirahat. Dibikin waktu malam supaya bisa jadi penutup. Ditutupi dengan gelapnya malam. Orang nggak bisa lihat. Begitu. Karena kita punya kebutuhan punya nggak kebutuhan malam itu? Walaupun siang-siang juga kalau yang dengar banyak tuh, ayo kamu bisa terus lah. Bisa aja banyak tuh. Akan nggak bisa. Yo beli teman. Nah ya, bisa dipaham maksudnya ini ya. Itu kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, al-hakimnya Allah. Terus apa? Waja'alna nahara ma'asya. Waja'alna dan kami jadikan an-nahara waktu siang. Masa untuk mencari penghidupan, bahkan lima asi, yaitu waktu untuk mencari penghidupan. Makanya kalau siang itu orang kerja itu namanya sedang cari maisah. Biasa pak cari maisah, nyari kehidupan siang, cari makan, ya kan? Kadang di waktu siang, pagi berangkat ke pasar, buka toko, atau dagangan, ya kan? Sore pulang, malamnya waktu tinggal dipakai ngaji, belum bisa tidur, kemudian waktunya dipakai ngaji, pulang ngaji iya, gini kok masih mau tirakat ya melek, betul enggak? Itu pak, jadi enak. Siang dulu cari makan, ya kan? Malam ngantuk tidur supaya istirahat. Begitu pak. Indah sekali itu teman-teman. Pasti waktu bijaksana. Cari maisha. Cuman kadang-kadang sekarang karena kebutuhan yang macam-macam, ya kadang-kadang siang dipakai tidur, malam dipakai usaha, kan gitu ya. Tapi tetap aja dikasih waktu tidur supaya badan bisa istirahat. Nah, yang malamnya cari maisha, ya siangnya istirahat itu. Begitu. Wabanaina fauqakum sab'an sidada.
Dan kami bangunkan di atas kalian asapan itu 7 langit maksudnya. Asapan itu 7 lapis langit. Sab'a sama watin 7 lapis langit. Sidatnya yang kokoh. Sudah dibangun tuh. Bumi jadi hamparan, langit jadi atap, bangunan atap. Kokoh Pak. Bumi dikasih panjang gunung biar nggak gonjang ganjing, ya kan? Bangun lagi langit sebagai atap yang kokoh, nggak ada retak sedikit pun, nggak ada yang cuil sedikit pun. Ya, ada langit yang cuil, langitnya retak gitu. Kokoh kan? Udah berapa ribu tahun loh, bumi udah berapa ribu tahun, langit berapa ribu tahun, kokoh, masih kokoh. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna dan kami jadikan sirajan pelita. Sirajan lampu. Lampu ya, muniron yang bisa menerangi. Muniron. Wahaja yang amat terang. Jadikan lampu yang sangat terang. Aywa kodan, yakni samsa, amat menyala, yakni asamsa. Matahari itu menyala terus Pak. Ya kan? Pernah nggak konslet? Nggak pernah konslet. Nggak pernah konslet. Dan tertib. Asal pagi nongol dari sini. Waktu maghrib, suruh enggak, terbenam ya. Itu rutin tuh, begitu tuh sudah bertahun-tahun itu. Tepat waktu. Tepat waktu. Disiplin. Tepat waktu. Dan belum pernah ada Ramadan ada berita pada kaum muslimin di wilayah kampung Sukan Taman Jelata Jakarta Timur pengumuman pemberitahuan berhubung di langit ada kesalahan teknik maka waktu maghrib diundur 3 jam lagi. Pernah ada? Kenapa? Allah yang bikin aturan diatur oleh Allah. Kita mau nggak sering ya, pengumuman mulai tanggal akan diadakan pemadaman listrik untuk wilayah Jakarta Timur. Sering terjadi. Tapi Allah dengan lampunya nggak pernah ada berita pemadaman. Ya, oke. Keren itu. Wa anzalna minal maksiroti ma'an sajjaja. Wa anzalna dan aku turunkan minal maksiroti dari awan-awan as-sahabatil lati janalah gitu ya. Awan-awan yang telah datang waktunya. Antum tiro kal musiri ya. Bagi awan itu menurunkan hujan tiro. Al musir seperti apa ya? Dalam awan ajariyah gitu. Mendung. Apa yang diturunkan dari mendung itu? Ma'an sajaja, yaitu air yang banyak tercurah. Sobaban gitu ya, yang banyak menuangkan air. Bisa hitung air hujan berapa? Hujan itu ada berapa? Nggak bisa. Kali turun itu ada berapa? Iya, berarti. Nggak tahu. Mau tahu aja mau tahu ya? Itu ya jumlahnya itu ada 3.500.000 juta. Percaya nggak? Kalau percaya hitung sendiri.
Coba bayangkan, kalau hujan tuh airnya nggak turunnya kecil-kecil kira-kira gimana gitu, oh gitu. Habis Pak. Itu di sana gumpalan loh itu. Artinya, bukan cairan di sana gumpalan. Makanya kalau naik pesawat itu kalau mata bulat itu lebih parah dari di jalan penumpang. Kalau lagi cuaca buruk. Makanya tuh apa? Ya, pramugarinya itu mungkin lo pakai pengaman, pakai kalau cuaca buruk, karena gumpalan kayak itu. Nah, turun itu kok bisa. Tapi kalau ada yang turun berupa es batu ya, nah itu naik dasar lumayan juga. Pak. Cuma kalau berdiri dari kiri, benjol, kepalanya patri ya, bahaya. benjol ya, Dari lari itu. pingsan. Ya beneran. Nah, lalu apa manfaat daripada diturunkan hujan lewat awan itu? Linu rijabihi kaban wa nabata wa jannatin al-fafa. Linu rijabihi supaya aku keluarkan, aku tumbuhkan dengan sebab air hujan yang diturunkan dari langit itu kaban itu wiji itu benih itu loh. Ya. Wa nabatan tumbuh-tumbuhan bukan sebab air hujan, tumbuh-tumbuhan langsung. Yang tadinya nggak ada hujan, musim kemarau, kering, bahkan tanahnya retak. Begitu air hujan itu, semua bangkit. Ya mungkin membangun manusia kayak begitu mudah bagi Allah. Ya kan? Pohon apa aja tumbuh. Lahan di situ tumbuh dengan sendirinya, tanpa ada yang nanam. Ya enggak? Kalau udah ada lahan, jangan khawatir, nggak manfaat. Pasti manfaat asal lahannya sudah dibuka. Pasti Allah tumbuhkan di lahannya, ditanami maupun tidak ditanami. Makanya harus optimis dalam perjuangan. Ayo, babat ilutan semampunya. Kalau udah jadi lahan, pasti ada yang tumbuh. Kalau nggak ada yang nanam, minimal tumbuh rumput. Manfaat apa tidak? Manfaat banget. Dulu di sini Pak, saya sendiri ya, bisa sejarah cerita pengalaman. Kenapa saya pakai tadi? Ini dulu hujan tablu. Ya, yang di sini lama tahun 90-an masih sini, ini tablu. Betul, kayak hutan gitu. Nggak ada orang lewat sini. Begitu saya tinggal di sini, tiap pagi Pak, saya nyabutin tablu. Bangun Pak. Tablu itu tinggi apa tinggi itu. Lama seminggu, 2 minggu kering, saya bakar. Terus sampai terbuka. Ini dulu boro-boro Pak, itu terbuka. Sendiri Pak, bukan kerja kaki sendiri. Saya tinggal sendiri Pak. Ada Pak. Tiap hari ada. Kalau hukumannya saya bakar. Kering kan? Lumayan. Mereka hari yang hampir setiap hari nabung. Begitu sudah terbuka, alhamdulillah rumput banyak. Tumbuh rumput banyak. Itu datang dari Gandaria hampir setiap hari. Dari Gandaria. Ngapain? Cari rumput. Buat apa? Pakan kuda. Karena di Gandaria masih banyak tukang gilma. Kalau jalan dari mana? Nah, itu untuk apa? Untuk pakan sapi. Kesana di sana produksi susu perah, susu sapi murni. Nyarinya di sini. Berkarung-karung itu dibawa pakai mobil bak. Tenang Pak. Makanya jangan khawatir dalam perjuangan. Ayo kita babat hutan. Kalau jadi lahan, ditanami nggak ditanami, Allah akan tumbuhkan. Gini benar. Sebagaimana Allah menumbuhkan tanah yang kering kerontang dengan air hujan, akan tumbuh berbagai macam tumbuhan. Begitu ya. Ini hikmah. Udah. Bacaan layar libasan juga. Bacaan nahara masa wabanaina fawqakum sab'an cidada. Bacaan siro jawahada wa andala minal maksiroti ma'an sarjaja linukhrija bihi aban wa nabata wa jannatin al-fafa. Sehingga dengan tumbuhan itu menjadilah kebun-kebun basatin al-fafan yang
yang lebat. Jadi kebun-kebun yang lebat luar biasa. Ina yaumal fasli kana mikota. Sesungguhnya hari keputusan, ya hari kebangkitan itu karena mikota adalah suatu waktu yang ditetapkan. Itu adalah yaumul fasli adalah waktu yang menjadi ketetapan Allah untuk memberikan balasan. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, apa balasan? Waktan lisawabi wal iqab. Pada saatnya ini orang yang becik mendapat balasan becik, yang Allah ketoro, nah itu ya, becik ketitik Allah ketoro. Itu dibalas. Ada waktu-waktu yang itu Allah akan bangkitkan. Paham ya? Oke. Yaitu yauma yunfakhu fisuri patatuna afwaja. Yaitu suatu hari di mana ditiupkan sangkakala, trompet. Itu yang sekarang dipegang oleh malaikat namanya Israfil. Ditiup-tiupan. Disuri pada satu trompet suri. Rokok. Patatuna afwaja, lalu kalian semua akan datang patatuna, datang. Afwaja dengan berkelompok-kelompok. Kelompok tukang ngaji, kelompok tukang bela, kelompok tukang berkelompok-kelompok ada beberapa kelompok dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi kira-kira begitu sebenarnya. Bafuti hati samaku pakanan apa-apa, dan pada waktu dibuka lah langit-langit itu pintu-pintunya yang banyak. Supaya apa? Untuk lewatnya para malaikat untuk turun. Nanti kita bahas sambil ngopi lah ya. Buka pintu, berarti turunnya para malaikat. Makanan Abu Abad. Wasuyirot yang dibalu, makanan sarobat. Wasuyirot, dan dijalankanlah al-jibalu gunung-gunung itu makanan sarobat, maka menjadi patamogana. Karena dari debu-debu yang berterbangan. Jadi gunung-gunung itu diterbangkan kayak debu gitu. Luar. Ina, udah ya habis ya? Habis. Makanya taroba. Jadi gunung-gunungnya diterbangkan. Kalau lalu ditumpahkan, semua ada habis. Itulah yang disebut dari pembalasan. Yaumul pasti yaumul pasti yaumul kiamat. Sampai itu dulu ya Pak. Ya. Kita lanjutkan yang akan datang. Demikian tabarukan kita kitab Al-Ibris 5 Rifati Tafsir Quran Hadis yang dipandu dengan kitab Al-Jalalain sebagai referensi atau bukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang baru saja kita baca dan kita baca bersama-sama kita ketahui maknanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari naiknya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin dan muttaqin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tetap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana
badai tanah wa ablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.